Kisah ini berawal dari hadiah seperangkat papan catur yang diberikan Joan, saudara perempuan Fisher. Tetapi, bukan berarti keluarga dan ibunya mengharapkan dia menjadi pemain catur profesional. Pemberian papan catur kepada Fisher sama seperti tujuan dari orang tua pada umumnya, agar anak kecil sibuk memainkan kuda dan piong yang lucu, sehingga menarik perhatian Fisher kecil, dan ia tidak menjadi anak yang liar yang sulit dijaga oleh ibu dan kakaknya. Robert James Fisher dilahirkan 9 Maret 1943 di Chicago. Ayahnya adalah Gerhard Fisher, ahli biofisika kelahiran Jerman, dan ibunya Regina Winder, seorang keturunan Yahudi dan berprofesi sebagai guru dan perawat. Pada tahun 1938, ketika Fisher belum lahir, ibunya belajar di Moscow Medical Institute, sebuah negara yang memiliki tradisi catur yang kuat. Dari sinilah Regina berkenalan dan mulai tertarik dengan catur. Di usia 2 tahun, ayah Fisher meninggalkan keluarga tanpa alasan yang jelas. Ibunya terpaksa membesarkan kedua anaknya tanpa kasih sayang seorang ayah, membuat Fisher harus memiliki waktu yang banyak dengan saudara perempuannya Joan. Di usia 6 tahun, saudara perempuannya menunjukkan sebuah permainan catur. Tetapi Fisher kecil masih bingung bagaimana cara memainkan buah catur. Kemudian ibunya mengajarkan aturan dasar permainan catur. Tanpa disadari, hal ini membuat Fisher menjadi kecanduan dan semakin tertarik dengan catur. Ibunya sungguh senang sekali karena membuat anak kecil tidak liar dan menjadi tenang duduk di tempat. Ia kini bebas melakukan kegiatannya dari studi medikal, politik, bahkan mencari pria lain diajak bersenang-senang untuk menjadi kepala rumah tangga. Ketika Fisher menginjak usia remaja, ibunya berupaya agar Fisher tidak hanya fokus pada catur. Dia ingin Fisher juga bisa meluangkan waktu belajar di sekolah menekuni bidang lain. Tetapi Fisher sejak kecil sudah menjadi orang keras kepala. Ia menghabiskan waktunya berkunjung ke klub catur, berjalan kaki menuju perpustakaan sekedar membaca buku catur karena ia tak memiliki uang yang cukup membeli buku. Meski demikian, rasa sayang ibu Fisher pada anaknya tidak luntur. Ia rela bekerja mengumpulkan uang agar Bobby Fisher bisa berkompetisi di turnamen. Di usia 8 tahun, dia masuk dan belajar di klub catur Brooklyn. Pada usia 12 tahun, dia berhasil menjadi salah satu pemain terkuat di Amerika yang berkumpul di Manhattan Chess Club dan Marseille Chess Club. Orang-orang dewasa menjulukinya anak yang berpenampilan robot. Tahun 1956 adalah awal tahun keajaiban. Alasannya adalah di tahun ini ketika berusia 13, Fisher menjadi pemain termuda yang pernah memenangkan kejuaraan junior Amerika. Pada tahun yang sama di turnamen Rosenwald dengan pemain undangan, ia menciptakan mahakarya dengan mengalahkan Master Internasional Donald Byrne dan dijuluki sebagai partai abad ini. Setelah pertandingan selesai, Donald Byrne berkata, "Dia melakukan pengorbanan yang besar dan indah. Saya benar-benar dibuat tidak memahaminya." Di tahun berikutnya, pada usia 15 tahun, ia menjadi pemain termuda yang meraih gelar Grandmaster. Di tahun ini pula, ia keluar dari sekolah Erasmus High School karena pelajaran di sekolah umum menyita banyak waktu. Ia kini benar-benar fokus pada catur. Sama seperti permainannya yang sulit dipahami, Bobby tumbuh menjadi pemain yang eksentrik yang sulit dimengerti. Dia mulai mengajukan tuntutan aneh kepada direktur turnamen, mulai dari cahaya lampu, kursi pertandingan, kondisi khusus untuk memastikan ketenangan selama pertandingan berlangsung. Dia mengeluh bahwa lawan-lawannya berusaha meracuni makanannya, menuduh orang Rusia berkolusi dalam turnamen. Dia takut terbang karena mengira Rusia mungkin menyembunyikan jebakan di pesawat. Situasi ini menyebabkan ia semakin jarang bermain, mengundurkan diri dari kompetisi selama berbulan-bulan, memicu gosip bahwa ia takut kalah. Namun selalu muncul kembali bermain pada level yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun.
Pada suatu masa sebelum kejuaraan dunia melawan Spassky, ia memenangkan 20 pertandingan berturut-turut melawan para Grandmaster. Dia juga menyelesaikan buku 60 Memorial Game, sebuah buku koleksi yang wajib dibaca oleh pemain profesional. Tak ada kejuaraan dunia yang seheboh dan menyita banyak perhatian selain Dewi Tarung Spassky Fischer. Sebuah Dewi Tarung yang diwarnai dengan protes, ancaman, permintaan hadiah dari Fischer dalam jumlah besar. Presiden Amerika Richard Nixon sampai turun tangan membujuk Fischer agar bertarung sebagai seorang koboi untuk membantai lawannya. Amerika ingin agar kekalahannya di Perang Vietnam oleh komunis bisa dibalas di papan catur. Sebab ini bukan hanya pertarungan dua manusia, tetapi pertarungan dua negara adidaya Amerika dan Uni Soviet. Pertarungan ideologi kapitalis dan komunis, dan membuktikan siapa yang unggul dalam dunia sains dan teknologi. Pertarungan dua manusia ini menunjukkan keunggulan pemikiran dan pengetahuan Fischer dengan skor 12,5, 8,5. Dan Fischer dinobatkan sebagai juara dunia baru. Setelah merebut juara dunia dari dominasi Uni Soviet selama puluhan tahun, Fischer disambut bak pahlawan. Publik melupakan kekalahan Amerika di Perang Vietnam. Undangan silih berganti datang, mulai dari stasiun televisi sampai Presiden Richard Nixon mengundangnya ke Gedung Putih. Dia menjadi terkenal, bahkan menjadi selebriti yang selalu dipuja. Setelah menjadi juara dunia, pribadi Fischer yang eksentrik berubah menjadi misterius. Dia menghilang, bahkan tidak ikut berkompetisi. Kesempatan mempertahankan gelar juara melawan Anatoly Karpov diindahkan, meski ia mendapat tawaran hadiah $1,4 juta. Publik mencari dan bertanya apa yang terjadi dengan Fischer. Untuk menjawab ini, ada baiknya kita menyimak tulisan dari seorang wartawan di New York Times. Setelah kemenangannya di Islandia, dia pindah ke sebuah apartemen mewah yang dimiliki oleh gereja. Dia mulai tertarik dengan kajian kitab suci, meskipun ia belum pernah dibaptis di gereja tersebut. Selama setahun terakhir, ia tinggal di apartemen bawah tanah dan hanya keluar dari apartemen di malam hari. Ia banyak menghabiskan waktu mengulas permainan catur. Sampai di suatu masa dia berkonflik dengan pengurus gereja dan terpaksa Fischer meninggalkan gereja tersebut. Selanjutnya berpindah dari satu hotel ke hotel murah menyembunyikan identitasnya. Bobby Fischer mengalami masalah dengan statusnya yang kini jadi selebriti di Amerika. Dia fobia dengan orang banyak dan wartawan yang selalu mengikutinya. Ia ingin menjauhi semua itu. Dia ingin privasinya tidak diganggu. Berjalan di trotoar atau makan di restoran tanpa seorang pun yang mengikutinya. Semua hal ini ditambah dengan konflik pemikiran dengan budaya kapitalis Amerika menyebabkan ia meninggalkan negeri Paman Sam. Dia menempuh perjalanan lintas benua, melalang buana ke Hungaria, Filipina, Jepang, Islandia, dan beberapa negara di Eropa. Bobby sangat suka dengan kota Budapest, Hungaria. Ia bisa berjalan-jalan menyusuri kota tanpa ada yang mengganggu. Dia menyukai musim dingin, nuansa perpustakaan di kastil-kastil tua, patung-patung pahlawan yang menunggang kuda. Dia makan kebab dan minum kopi Turki di kafe, sambil menikmati buku sejarah mulai dari yang membahas tentang Hitler sampai buku yang membahas tentang kerajaan Turki Utsmaniyah. Dari kota ini pula ia berkenalan dengan keluarga Polgar yang memiliki anak perempuan Susan dan Judith Polgar. Selama tinggal di rumah Polgar, dia meneliti dan mengembangkan sebuah permainan catur dengan susunan buah acak. Tujuannya agar permainan catur tidak membosankan dengan hafalan teori opening. Permainan ini kelak dinamakan Fischer Random dan dimainkan di tingkat Grandmaster dan catur online. Filipina bukanlah negeri asing bagi Bobby. Dia memiliki sahabat Eugen Torre, seorang Grandmaster Filipina yang namanya diabadikan sebagai variasi opening.
Pada tahun 2000 hingga tahun 2002, Fisher menetap di Manila. Di sana ia menjalin hubungan dengan gadis berumur 22 tahun bernama Marilyn Young. Fisher dikabarkan memiliki anak dari hubungan ini. Tetapi setelah Fisher meninggal dunia dan terjadi perebutan harta warisan, pernyataan ini dibantah melalui analisa DNA. Untuk membuktikan kebenaran klaim dari wanita Filipina, kuburan Fisher di Islandia digali untuk tes DNA. Hasilnya menunjukkan Fisher tidak memiliki anak dari Marilyn Young. Di tahun 2001 terjadi serangan teror terhadap WTC Amerika. Bobby Fischer melalui serangan radio memuji serangan tersebut. Fischer bahkan mengutuk Zionis Yahudi dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pada tahun 2004, Masako Suzuki, pengacara Fisher, membuat pernyataan bahwa mantan juara dunia tersebut telah menandatangani surat pernikahan dengan Presiden Asosiasi Catur Jepang, Miyoko Watai. Masako Suzuki mengatakan Fisher dan Watai telah hidup bersama sejak tahun 2000. Dalam surat yang dibuat oleh Miyoko Watai setelah kematian Fisher, tertulis bahwa setelah berkenalan dengan Bobby, saya diundang untuk menghadiri makan malam yang dihadiri Bobby. Kami berbicara dan keesokan harinya saya mengajak Bobby berkeliling Tokyo. Kami menjadi teman dan tetap berhubungan dengan menulis surat atau menelpon. Pada tahun 2000, Bobby kembali ke Jepang dan tinggal bersama saya di rumah. Sejak itu, Bobby menghabiskan sebagian besar waktunya di Jepang dan kami tinggal bersama di sini. Kami berhasil merahasiakan hubungan kami sepenuhnya dari publik, bahkan dari teman dekat kami. Islandia adalah tempat yang nyaman dan berkesan bagi Fisher, tempat yang membawa dia meraih puncak prestasi. Ketika Fisher sudah tidak memiliki tempat yang aman bagi dirinya dari ancaman otoritas Amerika, ia memilih Islandia, sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk politik. Negara yang terletak di sebelah barat Laut Eropa dan sebelah utara Samudra Atlantik. Pegunungan yang ditutupi dengan es membuat suhu dingin yang ekstrim. Kondisi ini membuat Fisher merasa nyaman sekaligus terasing dari pergaulan internasional. Pada bulan-bulan menjelang kematiannya, kesehatan Fisher memburuk. Dia beberapa kali dirawat di rumah sakit. Dia mengalami masalah pada gagal ginjal, kondisi di mana ginjal tidak mampu menyaring produk limbah dari darah dengan baik. Fisher telah menderita sejumlah masalah kesehatan pada tahun-tahun menjelang kematian, termasuk tekanan darah tinggi dan penyakit kanker kulit. Bobby Fischer akhirnya menghembuskan napas terakhir di usia 64 tahun. Sesuai dengan jumlah petak dalam permainan catur, 64 petak. Fisher mengakhiri hidupnya seperti mengakhiri permainan catur. Terima kasih.